Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini setelah sholat ba'da zuhur tadi saya di Syahbudin, secara tidak sengaja saya disalami oleh beberapa adik-adik yang kebetulan ada yang berasal dari mahasiswa Kabupaten Siak, yang mereka membawa teman-temannya lagi mungkin hari Minggu di Siak melihat beberapa peninggalan sejarah, dan salah satu dari mereka menyalami saya dan mengatakan bahwa mereka menyaksikan video saya yang saya buat kemarin mengenai kondisi PTBSP, dan adik-adik ini luar biasa perhatian mereka terhadap negeri ini walaupun mereka tergolong masih sangat muda. Ini kebetulan mereka ada di depan saya, tapi atas permintaan mereka tidak mau di videokan. Pertama, saya terima kasih banyak kepada adik-adik yang luar biasa perhatian walaupun belum bisa berbuat, tetapi dengan memantau, mengikuti perkembangan segala aktivitas di kabupaten kita yang tercinta ini, itu sesuatu yang luar biasa yang harus ditanamkan sehingga waktu adik-adik ke depan nanti menjadi orang-orang ternama, atau setelah tamat dari kuliah atau sebelum tamat kuliah bisa berbuat sebisa apa yang bisa adik-adik lakukan. Seperti hari ini, bagian daripada partisipasi dari adik-adik bagaimana melihat kondisi Kabupaten Siak. Satu pertanyaan yang akan saya bahas siang hari ini dari salah seorang dari mahasiswa Fakultas apa tadi? Undri, berasal dari Kecamatan Tualang. Oke. Bagaimana peran DPRD terhadap apa yang terjadi saat ini di Kabupaten Siak, khususnya apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Bupati bersama timnya. Pertama dulu saya akan beritahu kepada adik-adik bahwa lembaga DPR ini terdiri dari orang-orang partai politik yang sebelum mereka menjadi dipilih anggota dewan, mereka terkotak-kotak di dalam gerbong-gerbong partai politik dan wilayah wilayah pemilihan masing-masing. Tetapi setelah mereka dipilih menjadi anggota DPRD, disumpah, maka mereka tidak lagi boleh terkotak-kotak. Mereka adalah perwakilan DPRD, perwakilan rakyat Kabupaten Siak, mengurusi seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Siak. Karena mereka dibayar, kita bayar, mereka dibayar oleh rakyat lewat pajak-pajak yang kita bayar untuk mengurusi kita, mengurusi masyarakat Kecamatan Kandis, masyarakat Kecamatan Perawang, masyarakat Kecamatan Sungai Apit, Minas, dan lain-lain. Walaupun mereka berasal dari wilayah pemilihan, misalnya apa yang terjadi sekarang di Kecamatan Siak, Dewan Pemilihan Kandis harus juga mempunyai peran untuk mengatasi apa yang terjadi di Kecamatan Siak, karena mereka sekarang bukan lagi anggota Dewan Kandis, tetapi mereka anggota Dewan Kabupaten Siak. Maka saya
agak sedikit uh, agak bertanya-tanya juga capability daripada cara berpikir daripada sebagian kecil daripada anggota dewan, bahwa apabila mereka melihat ada masyarakat membutuhkan pertolongan, ada keluhan-keluhan di sekitar mereka, pas mereka lewat, ada anak sekolah yang butuh bantuan untuk ditumpangin atau sejenis itu, seharusnya mereka berhenti, karena mobil yang mereka pakai disewa dari uang rakyat. Mereka tidak boleh memasang muka masam kepada setiap warga. Bagaimanapun warga itu berlakukan mereka, karena mereka dibayar oleh warga. Jadi kalau ada anggota dewan yang mukanya masam atau menolehkan muka secara sinis kepada salah satu warganya karena ada sesuatu yang tidak baik, itu perlu dipertanyakan. Mereka harus bertanya pada diri mereka sendiri. Saya makan dibayar oleh uang rakyat, kok saya membenci rakyat saya, rakyat Kabupaten Siak. Jadi itu harus dipahami. Dan kinerja, tugas dan tanggung jawab. Di dalam undang-undang jelas bahwa DPRD, anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Mereka mempunyai hak budgeting, hak kontrol, hak evaluasi. Mereka kalau tanpa mereka setujui, bupati tidak bisa jalan proyeknya. Bupati tidak bisa beli minyak mobil untuk operasional. Contohnya. Kemudian segala macam kinerja eksekutif, mereka punya hak untuk mengontrol atas budget-budget yang sudah disahkan oleh mereka. Kemudian mereka harus melakukan evaluasi atas kinerja setiap satker yang ada di bawah gerbong-gerbongnya bupati, termasuk BUMD. Maka bagaimana peran kalau ada anggota dewan, aduh kami nggak bisa kerja ini karena pimpinan kami sepertinya jalan sendiri. Salah. Pimpinan dewan itu sifatnya adalah koordinasi, bukan dia seperti bupati perintah. Pimpinan dewan tidak bisa memerintah anggota dewan. Yang punya hak veto di dalam DPR itu adalah 50+1. Apabila 50+1 suara mengatakan tidak benar suatu kebijakan yang dibuat oleh sebagian kecil anggota dewan atau pimpinan dewan, maka itu tidak benar. Maka anggota dewan harus memahami betul fungsi dan kewajiban tugas mereka. Nah sekarang bagaimana peran mereka saat kondisi BSP? Mereka tidak bisa biarkan Ibu Bupati bersama Komisaris Utama, bersama Direktur Utama membenahi internal BSP. Dan tidak ada satu orang pun anggota dewan boleh mengatakan itu pimpinan dewan yang sudah urus. Nggak bisa. Itu menjadi kewajiban seluruh anggota DPRD Kabupaten Siak. Mereka tidak bisa cuci tangan atas kondisi PT BSP San ini. Dan mereka tidak bisa biarkan Ibu Bupati bersama timnya bekerja sendiri. Mereka harus ikut karena mereka dibayar oleh kita, oleh rakyat. Dan kerja mereka dilindungi oleh konstitusi. Beda dengan kita, Pak. Saya sekarang sudah berada di luar institusi. Saya masyarakat biasa. Saya bisa hanya sekedar memberi masukan-masukan yang sifatnya social force, tidak kekuatan. Tetapi apabila DPR berbunyi,
DPRD, anggota DPRD berkata, maka itu ada sanksi hukum kalau tidak dilakukan oleh pihak eksekutif. Anggota dewan. Jadi mereka jangan beralasan bahwa karena pimpinan dewan sudah melakukannya, jadi kita tak boleh. Tapi tidak bisa, harus ada evaluasi dan harus ada kinerja yang terukur, Bapak. Jadi saya bertanya juga saat sepertinya Ibu Bupati bekerja sendiri. Tapi kan tidak begitu. Sepertinya, misalnya beliau mengeluh ada tunggakan sewa mobil dinas yang dia sebelumnya tidak tahu. Harusnya ini kan tugas anggota dewan untuk mengatasi ini bersama-sama Ibu Bupati karena dia masih baru. Hak budgeting ada di DPRD. Harusnya DPRD sudah tahu sebelumnya bahwa ada mobil sewa, mobil dinas yang disewa di Kabupaten Siak. Sekarang masa dibiarkan Ibu Bupati mencari solusi sendiri untuk membayar sewa itu? Kebijakan sewa misalnya salah, yang salah siapa? Termasuk lembaga DPRD. Karena mereka pasti tahu kebijakan itu. Tidak mungkin Bupati lama berani menyewa mobil dinas tanpa sepengetahuan lembaga DPRD, tanpa setujui oleh lembaga DPRD Kabupaten. Tidak mungkin. Kalau itu terjadi, maka Bupati lama yang harus bayar tuh sewa. Karena dia mengambil tindakan sendiri tanpa ada izin daripada pembuat budget. Siapa itu yang berhak membuat budget, menyetujui budget? DPRD. Itu yang adik-adik harus pahami, masyarakat harus pahami. Maka sesuai dengan yang adik-adik minta pembicaraan kita ini direkam supaya masyarakat juga tahu, saya dengan senang hati saja karena tidak ada yang dirahasiakan. Saya lihat peran DPR yang saat ini harus lebih dioptimalkan. Adik-adik tahu bahwa pernah sekali kita memanggil Direktur Utama BSP yang dulu masih BOB, di mana BSP waktu itu masih sebagai pengawas pekerjaan BOB. Gismadi Yusuf nama dirutnya, masih hidup orang sampai hari ini. Ketar-ketir dia kita buat saat hearing. Ada yang tahu siapa dia? Beliau ini adalah ponaannya mertua saya, ponaan kontan. Tetapi di situ harus kita bedakan, di saat kita bekerja untuk negeri ini. Dan saya setelah itu, apabila ada acara keluarga, saya salami, saya cium tangannya karena dia sebagai abang ipar saya. Jadi harus kita bisa bedakan mana urusan negara, mana urusan pribadi. Tapi bisa dicampur-adukan. Kalau kita tidak bisa membedakan itu, jangan kita menjadi pemimpin negeri ini. Mengundurkan diri saja kita. Apa yang sudah pernah dikerjakan oleh teman-teman lembaga dewan yang terhormat ini beberapa tahun terakhir, yang bersifat fundamental, yang seperti zaman kami dulu bersama Pak Bupati Arwin sampai masih hidup, Pak Arwin. Adik-adik nanti kalau ketemu salami beliau, cium tangannya, bertanya apa yang pernah kami lakukan. Tidak ada Arwin AS, belum tahu jadi itu jembatan perawan bersama kami yang Ketewan. Belum tahu kalau tidak ada Arwin
apa namanya, bisa jadi ini jembatan bersama kami. Proyek sawit rakyat yang sekarang dinikmati oleh masyarakat, yang dibangun oleh PTP 5 yang separuh mati kita buat, kita kontrol. Menangis-nangis itu direktur PTP 5. Tak sangka dia, anggota dewan seperti kita, masuk ke dalam hutan mengecek apa yang mereka lakukan. Lihat di luar cantik semua tanamannya, jalan aja 200 meter ke belakang. Dan mereka tidak sangka bahwa ada kita yang datang melihat itu pakai sepatu bot, masih hidup. Itu ada wartawannya, adik kita dari Metro Pos Effendi. Beberapa proyek fenomenal yang pernah kita buat sampai hari ini kita banggakan itu, termasuk bagaimana kita ikut memperjuangkan BSP, BOB waktu itu supaya masuk ke siap. Terakhir kita berperang dengan ayahanda Azali Zohan karena beliau mahu menarik BOB itu ke Bengkalis. Kita datangkan, dia masukkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kita datangkan 15 truk massa dari Sungai Apit, Bunga Raya, dari Perawang. Kita berkumpul di rumah almarhum Pak Hulu Ruslan. Kita inapkan teman-teman kita di waktu itu namanya hotel, sebelah kanannya itu ada Hotel Putri 7. Mungkin Pak Ketua Dewan sekarang masih sangat muda banget, dia ikut-ikut. Iya, gemetaran kepada Pengadilan Pekanbaru. Tapi ya, tadi dia bilang tahu, sampai dengan hari ini satu aqua gelas pun saya tidak pernah minta kepada bos-bos BSP. Dan mereka termasuk orang-orang yang tidak mau berterima kasih. Saya tidak ada masalah. Mereka tidak tahu, mereka tidak mau tahu dengan perjuangan kita. Mereka tidak mau baca sejarah. Mereka hanya menikmati, menghancurkan tahunya. Maka sampai sebelum ajal saya mempunyai kewajiban untuk mengawal itu semampu yang saya bisa, seperti hari ini, seperti sama adik-adik ini. Orang bertanya, Pak Rizal, you tidak capek aja ngomong? Saya bilang saya ibarat orang azan, mau azim aja. Saya azan, pas masuk waktu azan, saya azan. Masa saya tanya sebelum azan pada orang kiri kanan, tetangga kiri kanan, kamu orang merasa tak enak nggak telinga kalian melihat dengar saya azan? Nggak mungkin, mau you. Tak enak telinga kamu dengar azan, itu urusan kamu. Tapi setiap masuk waktu sholat, saya azan. So what? Ada-ada apa mau larang saya azan? Berdosa kamu. Ya kan? Itu saja, sederhana. Mari yang sudah diperjuang dengan begitu susah, kita harus pertahankan, perbaiki. Maka salah satunya BSP ini. Ini untuk generasi adik-adik semua ke depan. Anak cucu kita, minyaknya masih banyak. Maka harus kita selamatkan. Nggak bisa kita biarkan. Peran DPR sangat penting, bukan peran saya. Saya berkor-kor ini karena berharap teman-teman, adik-adik, saudara saya di DPR merasa termotivasi. Abang Rizal saja begitu, kok kita yang makan uang rakyat, yang dibayar oleh rakyat, sekarang ini kok sepertinya nggak ada gebrakan yang menggigit yang bisa membantu Bupati. Jangan dibiarkan
bupati sendiri. Saya tidak bilang anggota dewan biarkan bupati sendiri. Ya, tapi sepertinya kalau saya lihat aktivitas Ibu Bupati mencari duit untuk masukkan PAD itu susah banget dia. Sepertinya dia sana sini pergi ke Bungaraya, lihat ada lahan 6 hektar lahan kosong, dia tanya siapa yang nanam jeruk. Ada, kata camatnya ada, Bu itu mintain apanya sewanya, walaupun di belakang lumayan masukin ke kas daerah. Sampai begitu. Padahal kita punya PT BSP banyak minyaknya, tidak kelola secara baik. Dulu berlimpah-limpah kita punya uang dari BSP. Kemudian ada lagi satu potensi PAD yang tidak kecil, yaitu kawasan industri Buton, yang saya sering suarakan. Mengapa? Bersama Pak Arwin kita bebaskan lahan 5.400 hektar. Ada lahan rakyat, ada lahan PT TUM yang kita anggarkan duit saat itu 2003 sampai 2007 lebih kurang 60 miliar. Itu bukan angka yang kecil. Dan sekarang kalaupun kita punya uang 500 miliar, adik-adik, coba kita cari lahan industri terpadu, satu area dia di pinggir laut, yang kita bisa beli yang seluas, tahu sampai banyak 3.000 hektar. Di mana? Tanya saya, kasih tahu saya. Tidak ada. Sekarang kita punya, tetapi setelah kami tak ada yang peduli, yang ada menghabiskan. Sekarang saya kasih tahu hanya 600 hektar yang dikelola, yang berbentuk APL. Sebenarnya ada sisa 4.000 lebih yang belum dikelola. Kita menunggu ada investor. Tetapi sambil menunggu ada investor, kan bisa lahan tidur ini kita sewakan kepada perusahaan-perusahaan yang punya HTI. Oke, you apakah PT A atau PT B, you tanam akasia ya, 2.000 hektar. Oke, kerjasama dengan BUMD. Hasil panennya berapa persen untuk you, berapa persen untuk kami, masuk ke PAD. Daripada terlantar. Tapi saya bicara terlantar atau tidak, question mark. Pertanyaan besar bagi saya hari ini. Karena tidak ada satupun pejabat negeri ini yang bisa menjawab atau menerangkan kepada masyarakat kita bahwa bapak-bapak, masyarakat Kabupaten Siak, sekarang sebenarnya lahan di KTB kita itu totalnya misal kata dari 5.400 itu rupanya cuma ada 4.100. Dari 4.100 hektar itu 600 sudah terpakai untuk kegiatan baju bongkar muat segala macam. Ada masih 3.000 yang terbengkalai, yang masih kosong. Atau ada yang 3.000, Pak, ini digarap oleh masyarakat, kita harus benahi dulu. Kita harus kosongkan. Atau kondisinya bagaimana? Ini kan salah satu untuk mendapatkan PAD. Saya bukan meneliti secara kerjanya. Saya memberi masukan kepada pemerintah ini bersama DPR. Yang sudah ada ini kita optimalkan. Mengapa disimpan-simpan dari kita informasinya? Saya pernah tanya kepada BKD. Coba kasih tahu kita kemana itu lahan. Itu dia apain lahannya yang sisa 600 itu. Kalau kita buka Google, ada di situ sisanya, kita anggap gitu ya lah. 3.025 yang masih belum dimanfaatkan. Itu kita manfaatkan. Kita sewa 5 tahun berhasil. Tanam akasia, kita tanam apa? Kok tidak kita sewakan keras-keras gitu? Yuk, sewa berapa per hektar? Tanamlah akasia 2 periode, 5 tahun. Masuk ke PAD. Tapi sampai hari ini, mohon maaf, kita belum dapat lagi audit jelas dari Pemda Kabupaten Siak. Adik-adik, yang kita minta
Berapa sebenarnya yang dibayar dulu? 5.400 kah? 5.000 kah? 4.800 kah? 4.000 kah? Atau berapa? Karena kita lihat ada beberapa masyarakat yang pula menanam sawit, yang kata mereka lahan mereka belum bayar. Jadi ini pekerjaan rumah yang kami dulu sudah capek-capek menganggarkan ini. Bapak-bapak, pemerintah, anggota dewan tinggal melanjutkan, dan jangan kerja separuh hati. Harus tuntas. Jangan saling menyalahkan. Nggak ada saling menyalahkan. Kami dulu nggak ada. Tanya Pak Arwi, masih hidup orang tua itu. Tidak pernah kami saling menyalahkan. Kita saling mendukung. Dan kita selesaikan. Sekarang seperti yang saya. Mana dia? Proyek monumental yang bisa dicatat dari pekerjaan mereka setelah kami. Lakukan itu, masih ada waktu. Itu adik-adik. Jadi bila adik-adik ketemu dengan bapak-bapak anggota dewan Kabupaten Siak, beritahu, Pak, yang salah Pak, Ibu kami yang bayar, you harus kerja keras untuk rakyat. Kalau Ibu nggak sanggup, jangan terima uang dari kami setiap bulan. Sudah clear. Itu ya adik-adik ya, mungkin adik-adik juga sudah mau pergi. Saya pikir clear. Silakan share ini video kepada siapapun. Semoga manfaat untuk pencerahan bagi masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.